Ini pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Sudah Pak semua, kita akan membaca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu. Kita terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 yang terakhir kita akan sampai ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama nanti. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia membesar orang yang diakuinya sebagai anak. jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak yang paham. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Dahsyat firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ini akan tajam sekali Bapak Ibu sekalian. Bersiap-siap, kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita akan diasah lebih dalam lagi. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian terkasih di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita itu pasti hancur. Hancur. Apa kita ini? Debunya dari debu. Lalu saya bilang itu kan debunya debu. Kalau nggak Tuhan yang berkenan menopang kita ini, ya kita nggak ada apa-apanya. Seperti Daud bilang, sudah seorang raja dia. Daud aja bilang dia merasa seperti cacing, ya cacing Yakub. Ya, apalagi kita lah yang bukan siapa-siapa. Apalagi si Kristi ini yang bukan siapa-siapa. Kalau bukan tangan Tuhan yang berkenan memegang, hancur Bapak Ibu. Hancur. Ya, tahu jadi apa? Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tuh menjauh dari Tuhan. Tidak ada alasan. Ya, kita yang harus menjilat sama Tuhan itu. Ya, menjilat, cari muka sama Tuhan. Itu loh yang dibilang cari wajah Tuhan itu. Cari wajah Tuhan itu sebenarnya kan cari muka. Wajah kan sama muka. Cari muka sama Tuhan. Kalau sama apa sama kita bisa cari muka. Ini buat konten. Ya, kita nyodor-nyodorkan diri sama Suruh Tuhan. bapaknya dia ke Binjai. Aduh Bapak Ibu, Tuhan itu gak perlu loh sama kita. Kan ada alasan sebenarnya Tuhan butuh. Gak butuh loh sama kita.
kemahakuasaannya, kepemilikannya. Bapak Ibu, kita yang nyodor-nyodorkan diri. Ya. Jadi kalau sengaja menjauh daripada Tuhan, ya udah, kita lihatlah nanti jadi apa. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang, aduh udahlah. Dan bentuk pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu, jangan semata-mata hanya dipandang dari sisi materi. Ya, banyak orang menganggap bahwa kalau pertolongan Tuhan nyata itu berarti semua kebutuhannya cukup, ekonomi baik, karir bagus, ya, kekayaan ada, ya, senang-senang terus. Firman Tuhan mengatakan kalau anak tadi yang dididik, didikan itu jarang sekali, didikan itu bawaannya enggak ada. Hampir gak ada. Namanya pendidikan. Pak, pendidikan waktu pendidikan polisi enak, Pak? Sakit. Gak ada didikan yang enak. Ya. Di sekolah unggulan katanya masuk. Sakit itu harus berasrama, harus begitu, harus begini. Waduh, ya. Tapi bentuk pertolongan Tuhan atas kita itu, ya, sekali lagi juga adalah didikan. Ya. Bentuk pertolongan Tuhan jangan sekali-sekali hanya kita pandang dari materi atau dari berkatnya saja. Jadi merasa kalau kita nggak diberkati, kalau kita kekurangan, kalau kita susah, itu berarti kita nggak diberkati Tuhan, nggak ditolong Tuhan. Ya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memelihara kita kepada orang-orang yang mau dididik. Yang mau dididik berarti itu adalah anak Tuhan. Ya kan? Kalau anak kan kita didik, anak kandung kita didik. Tapi kalau anak orang sana nggak kita didik. Dia mau masuk got, mau mandi-mandi di bondar, mau mandi-mandi lumpur, ya udah kita diam aja. Anak orang urusan apa? Ya. Kalau kita anak Tuhan, berarti pertolongan Tuhan salah satunya adalah mendidik kita. Ya. Persis seperti orang tua yang baik, yang sayang sama anaknya, yang cerdas, pasti dididik anaknya. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti mendidik kalau orangnya bersedia dididik. Berbahagialah kita yang dipilih Tuhan untuk punya kesempatan dengar firman Tuhan, dengar suara kebenaran, dipilih menjadi orang-orang yang kenal akan kasih Tuhan. Itu berarti kita adalah orang-orang yang dikasih kesempatan untuk dididik. Sering saya bilang, seperti kita masuk ke sekolah unggulan. Tidak semua orang masuk sekolah unggulan, nggak semua. Contohnya Del atau SMA SMA 2, Sopo Surup contohnya kan. Dipilih orang masuk ke situ. Dipilih berarti kalau dia mau masuk ke situ, dia bersedia dididik, diasuh, diajar. Nah, kita ini juga orang-orang dipilih. Ya, buktinya dipilih apa? Kita lahir dari keluarga Kristen, kita punya kesempatan dengar firman, ya, kita punya fasilitas-fasilitas yang sebenarnya Tuhan sediakan. Tanpa sadar kita mungkin ya, di hidup kita itu ada fasilitas Tuhan yang disediakan untuk kita itu menjadi anak-anak kesayangan Dia. Ada sebenarnya, tapi kadang kita abai dengan fasilitas-fasilitas ini. Misalnya kita contoh ya, tahu ada YouTube sekarang. YouTube zaman dulu tuh kan nggak ada ya. Coba orang zaman batu dulu, atau zaman, nggak usah lah dulu zaman batu, zaman penjajahan dulu, kan nggak ada YouTube. Mungkin mereka nggak punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Nah sekarang YouTube, boleh Tuhan izinkan itu ada. Kan itu kesempatan, fasilitas yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkaya kita, untuk mendidik kita. Ya, jadi gunakan media sosial, YouTube dan segala macam itu boleh dipakai. Untuk apa?
untuk mengasah kita makin cemerlang, makin indah. Jangan gunakan YouTube untuk kepentingan hati iblis. Emang itu banyak pilihan, ya. Sekarang kita nggak bisa menghalangi anak-anak kita, menghalangi kita memegang HP, kan nggak bisa, ya kan? Tapi paling tidak kita bisa mengarahkan apa tontonannya, apa bacaannya, ya kan? Apa kegunaannya? Kita pergunakan itu. Nah, itu contoh fasilitas. Atau yang kedua, fasilitas ternyata ada GSKI loh di sini. Nah, bukan membanggakan GSKI ya. Kalau saya boleh bilang GSKI ini semacam gereja digital lah. Tak terbatas lagi, orang semua boleh dengar, orang semua boleh belajar. Ya kan, aksesnya begitu luas GSKI ini. Kalau dulu kan orang semata-mata dengar firman itu hanya harus datang ke gereja, harus berkomunitas, harus kayak gini-gini, terbatas. Ya, manual. Nah, tapi kalau beruntung kita punya gereja ini, gereja suara kebenaran, ya memang kita harus berkomunitas, berkumpul, ya itu juga membangun kita satu sama lain. Tapi ya kita berhalangan, sangat sibuk, sakit misalnya seperti Pak Silaban kemarin, Pak Sariwunsan yang begitu sibuk, ya boleh buka dari channel-channel GSKI, luar biasa banyak sekali, sampai nggak muat lagi, sampai nggak cukup waktu untuk menikmati pengajaran kebenaran yang begitu indah ya. Ya, Tuhan sediakan itu, Tuhan mungkinkan itu untuk kita belajar di situ. Yang terberuntung punya GSKI yang gerejanya digital, jadi unlimited gitu ya. Mau kapan aja kita dengar firman, oke, kita bersyukur. Nah, itulah fasilitas, salah satu fasilitas yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita nggak mau pakai ini, nggak mau kita gunakan ini untuk apa ya, memupuk kedekatan kita sama Tuhan, ya udah. Tuhan juga nggak butuh-butuh amat kok sama kita, nggak butuh-butuh amat, ya. Tapi Tuhan bersedia kita. Tuhan itu bersedia, ya. Apa? Kalau misalnya saya lah, bilang lah, pintar nyanyi contohnya, malaikat di surga suaranya jauh lebih bagus, bukan? Misalnya siapalah Pak Geri, pintar cari uang, contohnya gitu kan. Ya, Tuhan punya uang lebih banyak, ya. Tapi kan kita ini mau apa ya? Ini loh aku Tuhan, seberapapun yang ada. Makanya mengasihi Tuhan itu kan segenap kekuatan, daya, segenap hati, pikiran, kekuatan jiwa, raga, segenapnya, seluruhnya. Itu loh, ini loh Tuhan aku kasih. Kan kayak gitu, ya kan? Cuman kita abai, kita nganggap Tuhan tuh kayak nggak ada, kayak nggak lihat, kayak Tuhan tuh nggak punya perasaan. Sering kayak gitu Bapak Ibu kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalannya, masalahnya yang perlu kita perkarakan, didikan Tuhan itu bukan kepada orang sembarangan. Itu perlu yang kita catat. Bukan kepada orang sembarangan, ya. Saya yakin ya, termasuk orang yang di samping salib Yesus, yang ketika dia berkata, Tuhan ingatlah aku ketika engkau nanti menjadi raja, yang hari ini juga kamu berada di Taman Firdaus. Kemarin saya sempat melihat ada orang khotbah, saya nggak tahu itu pendeta siapa, tapi terlewatlah di media sosial saya. Dia bilang nggak perlu perbuatan yang kayak mana. Yang penting kalau hari itu juga Tuhan mengampuni, ya hari itu juga Tuhan berkenan dia masuk Taman Firdaus, katanya. Perbuatan kayak apapun pasti Tuhan mengampuni kalau Tuhan mau. Saya berpikir, Tuhan macam apa yang seperti ini? Pasti Tuhan yang gak adil. Ada orang baik di sana, baik sekali, taat sekali, mengasihi sesama, rela berkorban. Pokoknya gak pernah lah dia melanggar hukum.
Ternyata Tuhan gak pilih dia, dipilih yang penjahat ini. Itu Tuhan yang tidak adil. Pasti Tuhan yang tidak adil. Kan gak mungkin seperti itu. Makanya firman Tuhan juga berkata, kalau iman itu tanpa perbuatan itu nol, itu mati. Itu mati. Jangan merasa kita dipilih-pilih sama Tuhan. Jangan merasa kita, oh pokoknya aku dipilih, yang lain gak dipilih. Enggak. Tuhan memilih orang, itu juga pasti dia maha tahu. Dia yang maha tahu bagaimana orang tersebut. Pasti dia tahu. Ya, saya yakin penjahat di samping Yesus itu bukan penjahat-penjahat yang kriminal, yang jahat. Bukan. Mungkin bisa jadi penjahat politik yang memperjuangkan kemerdekaan Israel waktu itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dan Tuhan tahu ketika dia melihat bahwa si penjahat ini walaupun keadaannya disalib ini sakit loh Bapak Ibu, disalib, tapi dia tetap membela Tuhan. Itu bukti bahwa dia ini bukan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia membela Tuhan loh. Sementara yang satunya lagi, kalau memang kau Tuhan turunlah, katanya gitu, buktikanlah kau Tuhan. Itu menghina Tuhan kan. Tapi si yang satunya lagi ini ngomong, jangan kau kayak gitu, ini Tuhan. Berarti dia sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan sebelumnya. Makanya dia bilang, nanti Tuhan kalau kau jadi raja, ingat aku ya. Itu berarti dia kan percaya, dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang selama dia hidup itu. Dan dia percaya itu yang dipertimbangkan oleh Tuhan. Percayanya itu terucap dari tindakannya, terucap dari kata-katanya. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan gak mau sembarangan memilih orang untuk dididik. Berbahagialah kita kalau kita diperkenan Tuhan, diizinkan Tuhan, dikasih kesempatan untuk dididik oleh Tuhan. Sekarang tugas kita apa? Kalau kita sudah dikasih kesempatan untuk dididik oleh Tuhan, tugas kita apa? Ayat yang ke-12. Kita lihat bersama-sama. Sebab itu, apa di situ katanya? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Siapa yang disuruh menguatkan? Siapa yang disuruh menguatkan? Siapa? Orang lain sana? Apa malaikat-malaikat? Kan kita. Untuk mendapat didikan yang benar itu sulit Bapak Ibu, sulit. Apalagi kodrat dosa dalam diri kita ini. Aduh, keinginan daging, nafsu duniawi kita, wah luar biasa. Mau dipuaskan, minta dipuaskan. Ya kan? Gak usah jauh-jauh. Saya ketawa waktu lihat juga postingan, ada buah-buah gitu kan, mangga lebat sekali. Terus komennya itu apa? Jiwa kriminal saya memberontak. Jiwa kriminal saya, jiwa pencuri saya meronta-ronta gara-gara lihat mangga yang banyak ini punya tetangga ini kan. Saya ketawa, iya ya. Kita manusia itu kalau lihat godaan, macamlah godaan ini, macam sekali ya, macam sekali yang minta mau dipuaskan. Contoh, pilih nonton bola atau pilih dengar khotbah? Jamnya sama ya. Bola Bu, ini pokoknya lagi ini Piala Dunia Bu, hebat kali ini Bu. Jam 3 pagi Bapak Ibu bangun nonton bola. Ya kan? Padahal jam 3 pagi bisa juga dipakai untuk doa. Ya kan? Contoh, cucian banyak. Nih emak-emak nih, saya juga sering cuci dulu, tapi sekarang puji Tuhan udah gak lagi karena memang harus melayani. Cucian banyak sama mau ke gereja. Ya, dulu saya sering, aduh Tuhan, sudah 2 minggu, 3 minggu gak nyuci karena dulu saya sibuk sekali ya. Sekarang juga sibuk sih, tapi gak sekali, sekarang 2 kali sibuk. Jadi cucian banyak, aduh Tuhan, sekali ini aja lah
Enggak gerejaku, nyuci aku Tuhan, nyuci banyak kali cucianku. Maklumlah Tuhan ya, maklum. Nyuci lah ya kan. Nyuci. Atau bangun pagi tuh mau doa pagi yang jam 5 pagi tuh ya sama Pak Eras itu jam 5 pagi. Aduh, kalau saya capek gitu ya, saya tidurnya agak larut gitu. Mana dingin kali. Ya udah, pilih tarik selimut lagi atau bangun doa pagi. Ya, saya masih sekali dua kali kalah. Kesiangan lah ya. Kesiangan. Tarik selimut enak kali Tuhan, aku capek kali. Maklum ya Tuhan ya, sakit semuanya badanku. Enak kali aku tidur. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya mulai kesini makin menyadari akunya yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh akunya yang butuh Tuhan. Aduh, kalau nggak ditolong Tuhan, sampahlah saya ini, sampah. Ya. Aku yang butuh Tuhan. Aku bukalah selimutku, walau kadang agak oyong, ya kan? Oyong lah memang ya kan karena pusing, ya capek, ya benar. Tapi aku butuh Tuhan. Makanya itu dibilang dengan segenap kekuatanku, katanya. Oh iyalah ya Tuhan, ya masih belajar terus. Pilihannya sama kita. Memang mau dipuaskan ini, makanya kita ini yang menguatkan tangan kita yang gemetaran menghadapi pendidikan Tuhan ini. Kaki kita yang susah kali diajak melangkah untuk berjalan dalam kebenaran. Kuatkan itu. Yang kuatkan siapa? Kita sendiri. Itu pilihan kita, kehendak bebas kita. Itu. Ya, kuatkan. Ya, kuatkan dengan sekuat-kuatnya. Kalau nggak kuat lagi, yakin pasti Roh Kudus akan menolong. Tapi maksimalkan potensi kita, maksimalkan kemampuan kita. Kalau kita bisa melangkahnya itu 50 langkah, jangan melangkah cuma 10 langkah. Ya, ngerti maksudnya kan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku? Maksimalkan. Kalau kamu bisa ranking 1, kenapa kamu harus ranking 10? Bisa. Gitu loh, maksimalkan, serius. Kalau kamu bisa datang tepat waktu, kenapa harus terlambat? Kan gitu. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa lagi ya, iya Tuhan juga tahu. Tapi sekuat tenaga ini. Yang pertama, kuatkan tangan yang goyah, tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kedua, tugas kita apa? Luruskan jalan bagi kakinya siapa? Kaki ayam. Luruskan jalan bagi kakimu. Bapak Ibu, jalan kita harus lurus, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Itu pesan Tuhan juga pertama kali kepada bangsa Israel. Begitu bangsa Israel lepas dari padang gurun, ya, mau masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan mengatakan, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan. Jangan menyimpang, jangan menyimpang. Bapak Ibu, kita itu sudah disediakan tanah perjanjian itu loh, namanya langit baru, bumi baru. Aduh, enak kali tempat itu Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel juga ada yang gak masuk, banyak yang gak masuk. Karena apa? Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dengan apa? Bersungut-sungut, banyak protes, banyak komen. Udahlah kita itu, gak usah debat sana sini, gak usah protes sana sini. Kita jalan aja sama Tuhan. Ya, sederhana aja sama Tuhan. Taat aja. Udahlah. Kenapa sih kita gak mau taat? Kenapa? Ya itu tadi, kodrat dosanya ini, jiwa kriminal kita ini, meronta-ronta ingin dipuaskan. Itunya. Yang ketiga, ya, luruskan jalan. Yang kedua, yang pertama, kuatkan tangan kita, kuatkan kaki kita, semangat. Yang ketiga, apa? Ayat 14. Baca ayat 14 apa? Bapak Ibu. Berusaha hidup damai. Berusaha hidup damai. Berusaha hidup damai. Berat ya? Karena banyak perkara, banyak masalah, banyak persoalan. Bawaannya kita mau ribut sama orang. Ribut suami istri, ribut keluarga, ribut yang berabang beradik,
ribut dengan tetangga. Kita damai, harus damai. Kalau mau didikan Tuhan kita harus damai. Kenapa kita nggak bisa damai? Buka dulu ayat apa? Yakobus. Buka dulu. Nah, saya jadi teringat ini. Buka dulu. Yakobus. Yakobus 4 ayat yang pertama. Kenapa kita nggak bisa damai dengan semua orang? Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya kan? Datangnya itu dari nafsu. Kamu ingin sesuatu, tapi kamu gak dapat, kamu perolehnya katanya. Lalu kamu membunuh. Membunuh dalam istilah perjanjian baru, benci sama orang itu juga membunuh. Sebel sama orang itu juga membunuh. Ya, kamu iri hati, kata firman Tuhan. Tapi kamu tidak capai tujuanmu. Apa yang menjadi tujuanmu tuh gak sampai. Karena apa? Bersungut-sungut itu tadi. Iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, tidak mendekat sama Tuhan. Kuncinya mendekat sama Tuhan. Kuncinya mendekat sama Tuhan. Kalau mau damai, jangan harap ada damai kalau berdoa saja tidak pernah. Komunikasi sama Tuhan tidak pernah. Anggap sepele. Dari berdoa. Musdalifah. Biasanya 2 detik, 3 detik berdoa. Kapten. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh Tuhan. Pastikan kita semua punya jam doa. Ratu Tisa. Yang pagi itu loh, yang jam 5 pagi itu kan bersama seluruh dunia itu. Seluruh dunia saya sering kirim, kalau pas saya nggak buru-buru saya kirim di grup. Ya tapi Bapak Ibu bisa cari sendiri di YouTube, cari sendiri itu setiap pagi ada seluruh dunia bersama-sama. Paling tidak itu, paling tidak kalau kita mau melatih apa komunikasi sama kita sama Tuhan itu dulu, nggak apa-apa. Itu dulu. Tapi kalau sudah terbiasa nanti setiap saat, setiap waktu, dimanapun di jalan, sambil nyetir, sambil apa kita bisa connect sama Tuhan. Signalnya itu ada terus, nggak hilang-hilang. Itu kalau udah terbiasa. Tapi pertama itu Kehidupan. komitmen punya jam khusus sama Tuhan. Ya, kalau kita punya jam khusus untuk kita main game, untuk kita mancing, ya kan, untuk kita apa gitu. Ya kita punya waktu khusus untuk itu. Kenapa sama Tuhan kita nggak punya waktu khusus? Ya, tolonglah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu dikasihi Tuhan. Jadi gunakan kesempatan itu. Jangan sampai tiba di satu titik nanti, di satu titik Tuhan nggak peduli lagi sama kita. Bodoh amat lah. Ini anak nggak bisa dibentuk, ini orang nggak mau berubah. Ada masa seperti itu. Ya. Jangan sampai. Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, apa yang menjadi tugas kita? Yang terakhir yang keempat, Kayak mana itu, Nak? 14. Nggak apa-apa ya, Nak. Tadi berusaha hidup damai dengan semua orang. Terakhir adalah kejarlah kekudusan. Apa itu kekudusan? Hidup suci, hidup benar. Ya. Saya itu punya komitmen. Baru-baru inilah, mungkin sekitar masih 2 mingguan yang lalu. Saya punya komitmen, Tuhan kalau bisa, pas aku berdoa datang sama Tuhan tuh, kalau bisa tidak ada lagi kalimat ini, Tuhan ampuni aku. Kudusan kehidupan. Jangan lagi ada kata itu. Atas kesalahan saya, atas kekuasaan saya. Kalau dosa kita memang sudah disucikan oleh Tuhan. Sudah. Iya. Jadi memang tidak perlu lagi kita mengatakan minta ampun kalau memang kita betul-betul hidup benar sesuai standarnya Tuhan. Tapi kan kita sulit, masih meleset aja, belok kanan, belok kiri, kan masih kan. Nah, itu menyeret tubuh saya ini lurus benar di hadapan Tuhan kan susah. Kalau nggak komitmen yang kuat susah. Makanya saya bilang Tuhan kalau bisa tuh saya jangan lagi lah bilang
Ampuni aku Tuhan atas kecelewenanku. Ampuni aku Tuhan karena masih dendam sama orang. Jangan lagi ada kayak gitu. Maunya, ya, dan saya sedang mengejar itu. Mau berusaha. Dan saya mengajak saudara sekalian mengejar itu juga. Ya, karena Tuhan mengatakan kita harus sempurna. Ya. Sebab Allah kita Berapa sempurna, satu? Tuhan Yesus sempurna melakukan Meletakkan api kayak gini. kehendak Bapa. Ya. Sempurna, perfect gitu loh, bulat. Itu Bapak Ibu. Jadi Nggak terbang dia tuh dikasih sekali lagi Bapak Ibu, saya iya dengan terus terang kepada Bapak Ibu dia gereja. biar berdiri dia gini kan nggak capek-capek awak kayak gini kan. Gak mau cuma nyanyi ibadah ritual kayak gitu. Ngapain? Ya, Jadi, ngapain kita biar banyak banyak fokusnya. rame-rame heboh-heboh kalau semua kita masuk neraka? Gak mau saya kayak gitu. Janganlah. Sampai boy Biarpun kita sedikit, kayak tapi gini. kita adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Ayo beli itu yuk dek. Amin ya, kita belajar. Kita mau terima didikan Tuhan. Ayo, jangan keras hati. Iya udah 3 Jangan bungkus lah anggap remeh didikan Tuhan. Artinya anggap remeh itu cuek. rokoknya 3 bungkus. Alah bodoh amat lah. Harinya Suka hati Kristi mau ngomong apa. Aku begini ya beginilah itu. Ya, barusan kemarin saya bilang sama si Devi. Kalau ada orang tua yang mengatakan, memang kayak gitunya Bu anak itu Bu. Kok anaknya Mau gini mana, Pak? Bil? Kok anaknya gini Bu? Memang kayak gitunya itu. Mana? Itu berarti memang Kemana? anaknya tidak mau dididik. Orang tuanya juga nggak mau mendidik. Oh, Kalau memang seperti itu Bapak Ibu. ini apa jadi? Jadi kita yang seperti inilah, saya ini yang kayak ginilah saya, ya kayak ginilah anak ini. Kita belajar, nggak kayak gini lagi aku Tuhan. Memang aku orangnya keras, tapi sekarang aku mau belajar lembut. Memang aku orangnya suka memberontak, suka melawan, Beli tapi lagi sekarang Bapak aku itu, mau Pak. belajar Jual. tahan. Kayak gitu loh, buang yang apa ya, daging monsternya kalau monsternya ini bunuh dulu, biar kita bisa taati, bunuh dulu monster Kristi ini namanya. Aku bunuh kayak gitu. Pakai santan Manusia kalau berada di situ. dalam Tuhan bukan semata-mata tadinya minum tua terus sekarang nggak lagi, tadinya suka curi sekarang nggak lagi, bukan semata-mata itu. Hati batin Kok nanti sekarang aja kau pergi situ dikasih taunya itu. makin indah. Kenapa nggak banyak? Kalau banyak kenapa banyak? Seperti saya bilang, jangan didapati nanti di bawah waktunya pakaian kita itu compang-camping. Di pesta anak domba itu pakaian kita itu nggak layak. Jangan diusir kita nanti. Baguskan baju kita, pakaian batik kita, baguskan. Gak bisa langsung bagus Bapak Ibu, gak bisa. Saya tahu, saya juga mengalami. Gak bisa langsung kayak membalik tangan, pelan-pelan seperti memayan. Saya bilang seperti memayan, seperti merajut, pelan-pelan. Tapi mau berusaha lakukan. Nggak ada itu. Payah itu kalau cuma ditengoknya aja nggak jadi. Nggak ada itu kan nak? Ya kan? Nggak ada itu kan? Rajutan itu kalau cuma ditengokin aja, tenunan itu kalau ditengokin aja kan nggak jadi. Tapi ditenun, dirajut sampai jadi. Kita mau